Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Sama Syahida dengan nomor TMA 12029. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa benda-benda rumahan yang ternyata memiliki kandungan berupa zat kimia berbahaya dan beracun yang ternyata bisa mengganggu kesehatan tubuh kita loh. Apa aja? Yuk disimak. Nah, bahan beracun yang pertama itu ada pembersih kamar mandi atau pembersih porselen. Contohnya ada ini. Nah, kenapa beracun? Karena produk ini ternyata mengandung asam klorida atau yang biasa kita sebut HCl. Nah, si HCl ini meskipun berwarna bening dan dia cair, asam klorida ini ternyata sangat beracun. Bahan kimia jenis ini mampu menyebabkan suatu kerusakan pada jaringan tubuh. Nah, bila terkena kulit, si HCl ini bisa membuat itu kulit menjadi melepuh, terbakar, dan nyeri. Jika tidak sengaja tertelan, bahan kimia ini bisa menyebabkan nyeri seperti terbakar yang parah, kemudian sakit perut hebat, muntah darah, dan nyeri dada. Nah, sementara jika terhirup, si asam klorida ini bisa menyebabkan kerusakan paru-paru yang membuat pengambilan oksigen ini akan menjadi terganggu. Hal ini juga bisa menyebabkan kebiruan pada bibir, kuku, kemudian dada terasa sesak, tersendak, batuk, pusing, serta pingsan. Nah, tata laksana untuk ketika menghirup atau menelan bahan ini, jadi bila terkena percikan si asam klorida pada mata atau kulit, dianjurkan untuk membilas bagian yang terkena dengan air itu selama 15 menit. Kemudian jika tertelan, sangat dianjurkan untuk segera minum air atau susu dan jangan mencoba untuk memuntahkan si cairan ini. Kemudian bila menghirup bahan kimia beracun ini, segera pindah ke tempat terbuka dan hirup udara segar. Setelah itu segera ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk produk yang kedua yang sering juga kita jumpai, bahkan kita temui, yaitu ada bensin, di mana bensin ini mengandung salah satu bahan kimia beracun dengan nama benzena. Nah, si benzena ini dikenal sebagai karsinogen dan berbahaya jika terhirup dalam konsentrasi yang tinggi dan dalam jangka paparan waktu yang lama. Jadi meskipun mungkin kebanyakan orang itu suka dengan bau si bensin ini, tapi usahakan untuk menghindarinya. Nah, mengenai keracunan bensin ini, bila termakan atau terhirup dalam jumlah yang cukup banyak, itu dapat mengakibatkan beberapa gejala seperti gejala sesak napas, bila terhirup hingga ke paru, kemudian mual, muntah, nyeri perut, dan nyeri kepala. Nah, paparan uap bensin atau bensin dalam jumlah yang besar atau dalam waktu yang lama ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Jadi, menelan bensin dalam jumlah yang kecil aja sudah bisa berakibat fatal. Jadi, jika sudah sangat parah, paparan uap bensin atau bensin ini dapat menyebabkan kerusakan organ permanen, koma, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, tata laksana untuk keracunan dari bensin ini, jadi jika pasien yang mengalami keracunan itu mengalami kejang dan kehilangan kesadaran, itu dianjurkan untuk segera membawanya ke pusat kesehatan. Jadi setelah pemeriksaan, pasien itu akan dirawat di unit perawatan intensif, di mana dokter itu akan memonitor tanda-tanda vital, denyut jantung, laju pernafasan, urin, dan dilakukan suatu pengobatan. Nah, untuk menghapus si sindrom keracunan pada pasien ini akan diberikan suatu garam, glukosa, dan jika sudah dalam kasus yang berat akan dilakukan suatu transfusi darah. Nah, produk terakhir yang gak kalah sering kita jumpain juga dan yang ternyata memiliki bahan kandungan yang berbahaya, yaitu ada Lemfox. Jadi si Lemfox ini ternyata mengandung suatu bahan beracun yang namanya polimer vinil dan LSD. Jadi si LSD ini adalah golongan zat adiktif yang dapat menimbulkan suatu halusinasi. Nah, untuk pengaruh jangka pendeknya itu bisa membuat pupil mata menjadi lebih melebar, kemudian susah tidur, mulut kering, suhu tubuh meningkat, denyut jantung yang lebih cepat, tekanan darah meningkat, dan koordinasi otot yang terganggu. Nah, kemudian dalam pengaruh jangka panjang itu bisa membuat penilaian yang salah tentang diri sendiri atau bahkan lingkungannya, atau biasa disebut juga dengan halusinasi. Kemudian juga penderita itu menjadi gampang panik, mudah cemas, bisa mengakibatkan gangguan jiwa, hilangnya kendali diri, dan dapat melakukan kekerasan pada diri sendiri bahkan orang lain. Nah, jika dihirup atau dihisap melalui pernafasan, maka zat beracun yang terkandung di dalamnya ini akan masuk ke sistem syaraf dan mempengaruhi cara pikir sehingga timbul halusinasi dan dapat merubah perilaku seseorang. Nah, tata laksana yang paling mudah yaitu jauhi lem tersebut dan benda lain yang mengandung zat kimia berbahaya serta memiliki aroma yang menyengat. Kemudian hirup
udara bersih dan segar, perbaiki sirkulasi udara di tempat kalian beraktivitas, tenangkan hati dan pikiran, jangan terlalu cemas, kemudian makan dengan porsi sedikit-sedikit, tapi sering, kemudian jangan lupa untuk perbanyak minum, kurangi makanan-makanan yang terlalu masam, pedas, dan banyak mengandung gas. Dan jika masih terasa mual dan pusing yang mengganggu, kemudian istirahat lebih banyak dan kompres air hangat pada bagian perut yang mual. Akan tetapi, jika keluhan menjadi semakin memburuk, arahkanlah agar periksa ke dokter untuk melakukan perawatan. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai beberapa benda-benda yang mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun bagi tubuh kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.